Jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang cara hidup rukun dan bahagia bersama pasangan yang jauh lebih tua. Kalau saat ini kamu punya hubungan dengan seseorang yang lebih tua daripada kamu, atau kamu punya cita-cita ingin punya pasangan yang umurnya jauh lebih tua daripada kamu, maka kamu harus menonton video ini sampai habis supaya kamu paham dan tidak salah paham tentang apa saja enaknya dan tidak enaknya punya pasangan yang jauh lebih tua daripada kamu. Dan bagaimana caranya supaya kamu bisa hidup rukun dan bahagia bersama pasangan yang lebih tua. Tapi sebelum aku lanjutkan pembahasannya, kamu subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Sisi positifnya atau segi enaknya kalau kamu punya pasangan yang usianya jauh lebih tua daripada kamu adalah karena usia dia jauh lebih tua daripada kamu, maka jiwanya juga berjiwa tua, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih mapan, bisa mengayomi kamu, bisa membimbing kamu, dan memimpin kamu. Karena dia usianya juga lebih tua, maka dia juga banyak pengalaman hidup. Dan juga bisa mengangkat derajat kamu. Kamu jadi lebih dihormati dan disegani oleh orang lain. Memang ini tidak 100%, tapi mayoritas orang yang usianya lebih tua akan seperti itu. Memang ada sih orang yang usianya lebih tua tapi dari segi jiwa masih berjiwa muda, masih belum mapan, masih belum bijaksana. Tapi ini hanya sebagian kecil orang saja. Karena orang yang usianya lebih tua, dia dulunya pernah muda juga. Jadi dia bisa mengerti kamu yang usianya lebih muda. Dan orang yang usianya sudah tua, dia sudah banyak sekali mengalami peristiwa dan kejadian dalam hidupnya. Jadi dia lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih pintar. Pintar dalam segala bidang, ya bidang percintaan, keuangan, dan lain-lain sebagainya. Dan sisi negatifnya atau sisi nggak enaknya kalau kamu punya pasangan yang usianya jauh lebih tua daripada kamu adalah yang pertama, tentu dari segi fisik ya. Orang yang lebih tua fisiknya tentu tidak semenarik dan seindah yang usianya muda. Lebih lemah dan tidak sekuat orang yang usianya muda. Yang kedua, karena dia merasa lebih tua, lebih pengalaman, lebih pintar daripada kamu yang usianya jauh lebih muda, maka semuanya dia kuasai, semuanya dia atur. Setiap ada masalah, setiap ada apa-apa, semuanya diselesaikan dia sendirian tanpa melibatkan kamu. Dan kamu hanya taunya terima beres. Dan dia akan selalu haus untuk dihormati dan dihargai. Ya, karena dia merasa dia jauh lebih tua daripada kamu. Yang ketiga, gak enaknya kalau kamu punya pasangan yang jauh lebih tua daripada kamu, maka sulitnya menyatukan perbedaan.
Kamu bisa membayangkan antara kamu dan orang tua kamu ya, tentu saja semuanya serba berbeda, cara berpikirnya berbeda, seleranya yang berbeda, terus cara hidup yang berbeda, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya serba berbeda. Yang keempat, karena kamu punya pasangan yang lebih tua daripada kamu, maka kamu juga dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa di hadapan orang-orang di sekitar kamu. Lalu bagaimana caranya supaya kamu bisa hidup rukun dan bahagia bersama pasangan kamu yang jauh lebih tua? Yang pertama, menyatukan hobi. Usahakan kamu dan pasangan kamu punya hobi yang sama. Dulu aku pernah punya teman wanita, pada waktu itu dia masih berusia 25 tahun. Tapi dia punya suami yang sudah berusia 56 tahun. Meskipun mereka beda usia yang sangat jauh, tapi mereka hidup rukun dan bahagia. Dan kebetulan mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu bernyanyi. Tidak di rumah, tidak di luar rumah, mereka selalu menyempatkan untuk bernyanyi bersama. Mereka terlihat kompak, ceria, dan selalu bahagia. Selain punya hobi yang sama, mereka juga punya hobi yang tidak sama. Sang suami punya hobi mengoleksi mobil-mobil antik. Setiap beberapa bulan sekali selalu diadakan acara mobil-mobil antik di daerah yang berbeda-beda. Misalnya hari ini di daerah A, beberapa bulan kemudian di daerah B, dan seterusnya. Si istri meskipun dia tidak menyukai mobil-mobil antik, tapi dia tetap saja dengan sabar dan penuh bahagia menemani sang suami dalam mengikuti acara mobil-mobil antik. Karena sang suami juga tahu apa hobi sang istri, yaitu belanja, maka sang suami juga selalu mengajak sang istri belanja setiap ada acara mobil antik. Ya, belanja barang-barang ciri khas daerah tersebut atau kuliner khas masakan daerah tersebut atau belanja baju dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang disukai oleh si istri. Mereka pun juga menginap di hotel. Jadi sang suami hatinya senang karena tersalurkan hobinya yang menyukai mobil-mobil antik, si istri pun berbahagia. Begitulah cara mereka menyatukan hobi yang berbeda. Yang kedua adalah beradaptasi. Teman aku tadi ya, yang wanita atau yang muda, kelihatan jauh lebih tua daripada usianya. Dari segi penampilannya, dari segi cara berpikirnya, dari segi cara hidupnya, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya semua terlihat lebih tua daripada usianya. Begitu juga yang lebih tua, yaitu suaminya. Dia kelihatan lebih muda daripada usianya. Jadi, yang muda naik ke atas mengikuti yang tua, dan yang tua turun ke bawah mengikuti yang muda. Jadi mereka bertemu di tengah-tengah dengan penuh cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Yang ketiga, meskipun usia kamu jauh lebih muda daripada pasangan kamu, tapi kamu jangan berpikir kalau kamu lebih muda daripada pasangan kamu. Jadi kamu harus berpikir dan merasa bahwa usia kamu dan pasangan kamu adalah sejajar.
Maksudnya, jangan karena kamu merasa jauh lebih muda, jadi kamu lebih manja atau sangat manja, egois, menang sendiri. Apapun yang kamu inginkan selalu dituruti saat ini juga. Selalu ingin disayangin, diperhatikan, dan dikasih sayang sendirian. Ya, kamu harus ingat, meskipun pasangan kamu berusia jauh lebih tua daripada kamu, dia juga manusia biasa, sama seperti kamu. Dia juga butuh diperhatikan, butuh dimanja, butuh dicintai, butuh disayangi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah sisi negatif dan sisi positifnya, sisi nggak enaknya dan sisi enaknya punya pasangan yang jauh lebih tua daripada kamu. Untuk dijadikan bahan renungan kalau kamu ingin punya pasangan yang usianya jauh lebih tua. Dan bagaimana caranya supaya kamu bisa hidup rukun dan bahagia bersama pasangan yang usianya jauh lebih tua daripada kamu. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.